Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan nikmat iman yang luar biasa. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi panutan, Nabi yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah dan alam kebodohan ke alam kepintaran seperti sekarang ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Etri Febrianti, Prodi THP dari Stitek Balikdiwa, Makassar. Baiklah, saya akan menjelaskan hukum tajwid dari surah An-Naba ayat 15 sampai 17. Sebelumnya saya akan membacakan surah An-Naba ayat 15 sampai 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Linuhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata. Sadaqallahul azim. Baiklah, saya akan menjelaskan hukum tajwid dari ayat 15. Dari ayat 15, hukum tajwid yang pertama yaitu mad silah qasirah, sebab huruf H bertemu dengan huruf selain hamzah, maka cara membacanya panjang 2 harakat. Yang kedua, idgham bigunnah, karena huruf ba berharakat fathah tanwin bertemu huruf waw, dibaca masuk dengan dengung dan ditahan sampai 3 harakat. Yang ketiga, mad asli atau mad tabi'i, karena huruf ba berharakat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Maka cara membacanya panjang 2 harakat. Yang keempat, mad iwad, karena ta berharakat fathah tanwin dan diwaqaf, maka cara membacanya tanwin dihilangkan dan panjangnya 2 harakat. Selanjutnya, hukum tajwid dari ayat 16. Dari ayat 16 ini terdapat 2 hukum. Pertama, gunnah, sebab nun bertanda tasydid dan cara membacanya dengan dengung serta ditahan 3 harakat. Kedua, mad asli atau mad tabi'i, karena huruf nun berharakat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harakat. Hukum tajwid yang kedua yaitu izhar, sebab huruf hamzah berharakat kasrah tanwin bertemu huruf hamzah, dibaca jelas, tidak berdengung sama sekali. Hukum tajwid yang ketiga yaitu mad asli atau mad tabi'i, karena huruf fa berharakat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Maka cara membacanya panjang 2 harakat. Hukum tajwid yang keempat yaitu mad iwad, karena fa berharakat fathah tanwin dan diwaqaf, maka cara membacanya tanwin dihilangkan dan panjangnya 2 harakat. Hukum tajwid dari ayat 17 yaitu hukum tajwid yang pertama, gunnah, sebab nun bertanda tasydid dan cara membacanya dengan dengung serta ditahan 3 harakat. Yang hukum tajwid yang kedua yaitu madlin, karena huruf waw sukun didahului oleh huruf ya berharakat fathah, maka dibaca panjang 2 harakat.
Hukum tajwid yang ketiga yaitu alif lam komariah, karena huruf alif lam bertemu huruf fa dibaca secara jelas. Hukum tajwid yang keempat yaitu mad asli atau mad tobi'i, karena huruf kaf berharakat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Maka cara membacanya panjang 2 harokat. Hukum tajwid yang kelima yaitu mad asli atau mad tobi'i, karena huruf mim berharokat kasrah bertemu ya, sukun, dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Maka cara membacanya panjang 2 harokat. Hukum tajwid yang keenam yaitu mad asli atau mad tobi'i, karena huruf qaf berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Hukum tajwid yang ketujuh yaitu mad iwad, karena tak berharokat fathah tanwin dan diwaqaf. Maka cara membacanya tanwin dihilangkan dan panjangnya 2 harokat.